Qala ta'ala fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Jika engkau telah selesai salat, maka berzikirlah kepada Allah baik berdiri, duduk ataupun tidur. Itu disebut zikir hal, ya. Bahwa ini unik. Kamu selesai salat, tetaplah berzikir meskipun di luar salat. Itu yang disebut membawa spirit sholat keluar sholat. Kalau sholat itu kan berdiri, ruku, lalu duduk, tawarruk, tasyahud. Itu aja. Jadi sholat zikirnya hanya di satu titik, cuma berbeda gerak. Sedangkan ayat ini mengatakan kalau selesai sholat jangan selesai zikir. Tidak ada namanya saya telah berzikir. Itu konsep yang keliru. Jika ada orang mengatakan saya sudah zikir Buya, saya sudah zikir Ustadz, saya sudah zikir, tapi kok masih gelisah? Ya salah ente sih, zikirnya udahan. Zikir mah gak ada udahannya. Fa idza qadaytumus shalah, kalau selesai sholat zikir dilanjut, baik berdiri, duduk ataupun tidur. Nah itu yang mahal, zikir lagi tidur. Itulah asrornya para aulia, tidurnya zikir. Antum gimana? Maka para masyayikh kita tidurnya wirid. Kalau tidur kita hizbul akh. وقال sallallahu alaihi wasallam dzakirullahu bil ghafilin ka syajaratin khadra fi wasatil hashim. Ini bukan Hashim ya, Hashim. Diriwayatkan oleh Imam Tabarani dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim, orang-orang yang berzikir di tengah keramaian yang lalai seperti ada pohon yang subur di tengah pohon-pohon yang kering. Lihat, biasanya yang sering jadi foto-foto itu, foto-foto apa tuh? Background, ada pohon, belakangnya padang pasir ya. Kira-kira begitu. Zakirullah fil ghafilin kal hayy binal amwat. Orang-orang yang berzikir seperti orang yang hidup. Sedangkan orang-orang yang lalai seperti orang yang mati. Jadi kalau ada orang mati negatif itu lalai. Mati positif itu zikrullah. Mati sebelum mati, ya. Maaf, ini belum punya nikah ya. Baratri, maaf ya. Dulu punya suami kan, terus meninggal. Cinta suami, apakah tinggal dekat jenazah suami? Tinggal di kuburan suami, gitu nggak? Enggak. Berani nggak lama-lama dekat jenazah? Enggak. Cuma Sayyidah Aisyah yang cintanya hidup dan mati. Sayyidah Aisyah itu di hujrah Nabi, lalu dikubur baginda SAW. Beliau masih tinggal di kamar itu, tidur sama kuburan, makan dekat kuburan, karena bagi beliau Rasulullah masih hidup. Dan beliau bermuamalah dengan orang yang sudah meninggal seperti bermuamalah dengan orang yang hidup. Dan ini dalil bagi ahlul haqaiq. Selama belum menikah lagi, itu seperti mahram. Hukumnya seperti mahram. Makanya beliau copot hijab ketika di dalam kamar. Jadi kalau masuk kubur jangan nggak pakai hijab, pakai hijab. Ya? Kenapa? Itu nggak mahram kalian itu. Ya, kalau yang laki-laki mah udah pakai, aman deh. Udah pakai sarung. Kalau hijau. Terus meninggal ayahandanya, juga dikubur di situ. Ayahandanya mahramnya bukan? Mahram. Maka beliau masih copot hijab. Ketika Sayyidina Umar wafat, sebenarnya Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali juga minta di situ. Tapi isyarat dari Rasulullah waktu beliau hidup, waktu Sayyidina Muhammad SAW dan Sayyidatina Aisyah masih bersama,
sudah jatuh bintangnya 3 jatuh, bintang besar lalu sedang. Siapa yang mentakbir? Ayahnya. Nanti akan ada bintang-bintang dunia terkubur di kamarnya. Pertama baginda Rasulullah SAW, yang kedua Sayyidina Abu Bakar, yang ketiga karena bukan mahram dia kembali ke rumahnya Ummu Umman. Itu dalil bahwa bermuamalah dengan orang yang sudah wafat seperti orang yang hidup. Dan beliau tetap menganggap dirinya istri Rasulullah. Hatta al-yawm, sampai sekarang Sayyidah Aisyah itu istri Rasulullah SAW. Tidak seperti dia katakan Rafidah, ya, kecuali pada Syiah yang sudah apa istilahnya, Syiah yang munsif. Kan ada Syiah yang sudah munsif, yang sudah sadar lalu tidak menghujat Sayyidah Aisyah.